Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran administrasi transaksi. Oke, ini udah pertemuan ketiga ya, mulai tanggal 1 September 2021 ya, hari Rabu. Oke, pertama kita pengenalan materi pertemuan kita ke yang ketiga. Ya, kan kalian telah mempelajari tentang berbagai jenis bukti transaksi dokumen yang digunakan oleh perusahaan, khususnya perusahaan dagang. Jadi kali ini ada materi ini kalian akan mempelajari tentang pertama menganalisis bukti transaksi, kedua pencatatan bukti transaksi, ketiga sistem pencatatan pada perusahaan dagang. Oke, kita masuk saja. Itu materi kita C ya, mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal, tema kita kali ini. Oke, materi pertamanya menganalisa bukti transaksi. Nah, kita penjelasannya dulu. Menganalisis bukti transaksi merupakan proses penentuan akun dan pengaruhnya terhadap akun yang lain berdasarkan bukti transaksi yang telah dibuat. Analisis bukti ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti transaksi dan semua transaksi yang tercantum di dalamnya. Transaksi yang sah adalah transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti transaksi yang sah pula. Nah, ini adalah penjelasan dari materi kita, tema kita hari ini. Oke, masuk saja. Ini ada analisis bukti transaksi meliputi kegiatan berikut. A. Mengidentifikasi keabsahan fisik bukti transaksi, yakni menentukan pihak yang mengeluarkan bukti transaksi internal dan eksternal, serta meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan. Yang B. Identifikasi transaksi dan meneliti transaksi yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yakni meneliti tanda tangan atau otorisasi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan. C. Menentukan kebenaran perhitungan nilai uang, yakni meneliti perhitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan, serta peraturan yang berlaku apabila transaksi terkait dengan metode dan peraturan perpajakan. D. Menentukan kebenaran waktu terjadinya transaksi, yang tanggal terjadinya transaksi meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk menentukan waktu terjadinya bisa baik tanggal, bulan, dan waktu. Ini adalah kegiatan-kegiatan bukti transaksi, analisis bukti transaksi. Ada identifikasi keabsahan fisik bukti transaksi. Ini benar atau tidaknya ya. Nah, bukti transaksinya. Nah, identifikasi transaksi dan meneliti transaksi. Menentukan kebenaran perhitungan nilai uang. Nah, nilai uangnya benar gak sesuai yang pengeluarannya gak, itu pemasukan atau pengeluarannya. Terus ada nih tanggal dan waktu saat terjadinya transaksi. Oke, masuk ke materi kedua kita, pencatatan bukti transaksi. Nah, mari kita ya, ada perusahaan dagang Kahuripan, bukti kas keluar uang sejumlah 3.500.000 pada tanggal 2 Agustus 2018. Jadi pencatatannya itu 2 Agustus 2018 ini ada kan sini pembelian beras sebanyak 2 karung 1.750.000. Nah, ini kan 2 karung. Jadi kali 2 jadinya 3.500.000 jumlah uangnya. Jadi di sininya masuk ada persediaan barang. Kan dia membeli, jadi persediaannya sendiri.
Jadi masuk notanya debit ya. Ini debit dan kredit. Ingat dua ini ya. Karena pengeluaran cash uang, jadi masuk di kredit uangnya berkurang untuk cash sendiri. Nanti ada rumusnya di nanti. Nah, selanjutnya itu bukti kas masuk. Nah, perusahaan dagang kahuripan. Bukti kas masuk berarti uangnya masuk. Ini kan bukti kas keluar, berarti uangnya keluar. Itu membeli sesuatu. Ini kan penjualannya masuk. Nah, pada tanggalnya 5 Agustus, uang yang dikeluarkan, uang yang masuk yaitu 140.000 untuk penerimaan pembayaran 4 kilo beras. Masuknya di sini 5 Agustus 2018. Cashnya bukti cash masuk, jadi cashnya masuk kan. Jadi pendapatannya itu sini. Ini kan pemasukan atau bertambah nilainya. Jadi di debit 140.000 untuk penjualan itu hartanya berkurang. Jadi sini 140.000. Jadi masuk kredit. Oke, selanjutnya ada ini perusahaan dagang Kurnia. Fakturnya ada 10 Agustus 2018. Nah, 10 Agustus 2018 untuk pembelian atau persediaan barang dagang. Ini ya. Nah, ini nih. 3.100.000. Jadi masuknya di sini karena ini sesuai faktur, nomor faktur berapa gitu. Jadi ini masuknya utang. Dia ngutang dan utang itu apabila bertambah dia masuknya di kredit. Kalau utang itu berkurang, dia masuknya di debit. Oke. Nah, ini ada toko sejati, nota debit. Nah, debit pada tanggal 18 Agustus 2018. Nah, akun utang kami kepada saudara telah kami debit dengan adanya pengembalian barang kepada saudara karena adanya ketidaksesuaian antara barang yang kami terima dengan barang yang kami pesan menurut order pembelian kami. Jadi kan ini utang usahanya ini berkurang 38.500. Nah, ini yang dikembalikan. Retur pembeliannya masuk di kredit. Nah, oke. Ini ada tanggal 22 Agustus 2018 perusahaan dagang Kahuripan. Bukti cash masuk berarti pemasukan. Cashnya masuk senilai 5.250.000. Nah, ini piutang usaha. Piutang itu berarti orang lain yang berutang kepada kita di usaha kita. Ngebon biasanya tuh sebetulnya. Oke. Ini piutang usaha masuknya di kredit oleh penambahan. Nah, 5.250.000. Nah, ini rumusnya. Aset ini hartanya ya, harta atau modalnya. Ada debit. Nah, kalau bertambah dia masuk debit. Kalau berkurang masuk kredit. Kalau masuk saldonya debit. Nah, utang atau kewajiban utangnya. Nah, kredit kalau bertambah dia masuk kredit. Kalau berkurang dia masuk debit. Nah, untuk modal masuk kalau bertambah dia masuk kredit, berkurang masuk debit. Pendapatan. Nah, ada pendapatan kan tadi. Nah, masuknya kredit, bertambahnya dia berkurang debit. Bebannya ada ini beban kalau bertambah debit dan berkurang kredit. Ini beban ini biasanya gaji untuk karyawan segala macamnya. Untuk ini kan privasi. Privasi misalkan bertambah itu masuk debit, berkurang kredit. Oke. Nah, pembuatan jurnal umum perusahaan dagang Kahuripan. Jurnal umumnya periode yang berakhir
31 Agustus 2018. Oke, ini untuk bulan Agustus 2018 perusahaan dagang kahuripan. Ini jurnal umumnya. Pada tanggal Agustus 2018, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 18, tanggal 22. Sesuai yang tadi ya, yang kita jelaskan yang ini nih. Nah, oke. Ini pencatatan jurnal umumnya. Kurang lebih sama dengan yang ini nih. Tinggal kalian masukkan aja, jadikan satu. Nah, pembelian atau persediaan barang, dagang, cash, referensinya kosong, kosongkan saja. Debitnya, nah, karena pemasukan barang 3.500.000. Ini harta, ini di harta. Untuk ini cash berkurang di kredit. Nah, pencatat pembelian tunai. Ini pembeliannya secara tunai, berarti secara cash atau secara langsung, secara lunas. Cash ini tanggal 5 Agustus 2018 ada cashnya, pemasukan 140.000, penjualan barangnya berkurang atau harta yang berkurang 140.000. Tercatat penjualan secara tunai. Pembelian persediaan barang dagang ini 3.100.000, hartanya bertambah. Pembelian utang usaha, karena berutang kan bertambahnya di kredit, jadi masuknya di kredit. Utang usaha mencatat pembelian kredit. Nah, ini tanggal 18 Agustus 2018, utang usaha berkurang 38.500, masuknya di debit. Retur pembeliannya ada di kredit 38.500. Mencatat pembelian kredit. Ini cash, pemasukan kita ada 5.250.000, cashnya bertambah. Piutang usaha itu di kredit, catat penerimaan utang. Nah, penerimaan piutang. Totalnya, nah, debit dan kredit 12 juta 28.500. Ini harus sesuai, harus sama biasanya. Oke, masuk ke materi kita yang ketiga, yaitu sistem pencatatan pada perusahaan. Sistem fisik atau periodik, perusahaan tidak mencatat secara detail terkait persediaan yang ada. Sebagai gantinya, setiap akhir periode, perusahaan melakukan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. Nah, kurang lebih sama gini nih. Ini di akhir-akhir aja, periode yang berakhir. Nah, untuk sistem perpetual, perusahaan secara detail mencatat biaya setiap persediaan yang dibeli dan dijual sehingga dapat mengetahui besarnya jumlah persediaan setiap waktu. Oke, nomor 3 ini ada dua macamnya. Pertama sistem fisik atau periodik. Yang kedua ada sistem perpetual. Ini ya. Nah, ini bentuk pencatatan sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Ini sistem pencatatan pembelian pada perusahaan dagang dalam kondisi pembeliannya, pencatatan pembelian. Ini ada sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Kalau ini terlalu kecil, kalian bisa lihat materinya di file gambar dan contoh yang saya berikan filenya. Itu lengkap saya. Ada rangkuman juga. Oke, pertama yaitu transaksi, ada pembelian barang dagang secara tunai, masuk di pembelian, masuknya di debit, dan cash ada di kredit. Kan pembelian. Sudah kalian pelajari kan rumusnya. Ini rumusnya. Nah, kalau sistem perpetual dalam pencatatannya yaitu persediaan barang dagang. Ini kalau ini kan pembelian aja. Kalau ini persediaan barang dagang. Kan pencatatannya itu setiap waktu. Nah, ini perlu secara detail mencatat biaya setiap persediaan yang dibeli dan dijual sehingga dapat mengetahui besarnya jumlah persediaan setiap waktu. Detail kalau dari sistem perpetual ya.
Itu perbedaan sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Ada pembelian peralatan kantor secara tunai, peralatan kantor masuk di debit, cash, pengeluaran ada di kredit. Karena berkurang masuk di kreditnya. Ada peralatan kantor bertambah masuknya di debit, the cash pengurangan di kredit. Oke, itu saja. Selanjutnya kita masuk ke sistem pencatatan pembelian pada perusahaan. Ini penjualan ya, salah tulis saya. Penjualan. Penjualan barang dagang secara kredit itu pertama piutang usaha masuknya di debit, penjualan masuknya di kredit. Piutang usahanya debit, penjualannya kredit, kurang lebih sama penulisannya. Tapi kalau sistem perpetualnya ada tambahan lagi. Kalau sistem fisik periodik kan dua ini aja. Nah, kalau perpetualnya ada harga pokok penjualannya di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Itu bedanya untuk pencatatan penjualan pada perusahaan dagang. Penjualannya. Terus ada retur penjualan barang dagang, retur penjualan masuk di debit, piutang usaha masuk di kredit, retur penjualan ada di debit, piutang usaha kredit. Ini lupa tulis nih. Harga pokok penjualan ada di debit, kredit. Selanjutnya penerimaan cash dari piutang dengan potongan tunai. Cash masuk di debit, potongan penjualan masuk debit, piutang usaha di kredit, cash masuk debit, potong penjualan di debit, piutang usaha di kredit. Kurang lebih sama. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan bisa kalian berikan di grup WA kalau ada yang kurang jelas atau kalian kurang paham untuk materinya, bisa tanyakan saja saya. Nanti saya jelaskan lagi. Oke, terima kasih.